Stabil episode 48. Pukul 7 pagi. Marcel sedang duduk di suatu restoran. Sendirian aja bro. Iya, yang lainnya mana nih? Lama banget. Sabarlah, kamu ngabarin kita mendadak. Bastian datang ke restoran itu dengan Leo. Woi, mana si Felix? Bastian menceritakan apa yang dia tahu tentang kejadian di pesta kepada kakek Marcel dan Arthur yang sedang membantu Freya di New Tesco karena masalah itu berdampak pada reputasi New Tesco. Kamu tega banget ya Sel, bisa apa Agung Jaya tanpa bantuan dari Federico Group? Tapi memang tantri keterlaluan sih. Aku nggak nyangka tantri yang polos bisa berubah menakutkan hanya karena gebetannya diambil. Oh iya, ngomong-ngomong, kamu masih punya perasaan sama tantri? Tanya Arthur. Ya enggak lah. Terus kenapa kamu sekarang nggak ngajakin Freya? Emang biasanya aku kalau lagi ngumpul sama kalian ngajakin Freya? Ya enggak juga sih. Emang sekarang dia di mana? Kamu nggak khawatir dia masih shock dengan kejadian di pesta? Dia lagi di kafe sebelah tuh ngomongin bisnis sama temen-temennya. Ya elah, istrinya makan di kafe, suaminya makan di restoran. Bisnis apaan? Kok kamu gak bantuin dia sih? Kerjaan aku terlalu banyak, mana numpuk lagi. Iyalah, kakek nyuruh Marcel ngehandle pemutusan kerjasama dengan Agung Jaya. Oh iya, kakek gak marah kan sama kalian? Ya enggak lah, Freya itu kan udah jadi cucu kesayangannya kakek. Buset dah Bas, jangan-jangan kamu rajin stalking kehidupan aku sama Freya ya? Hehehe, iya dong, kehidupan kalian tuh menarik. Sementara itu, Freya sedang curhat dengan sahabat-sahabatnya. Tuh kan, apa aku bilang, Marcel itu bisa diandalkan. Emang kapan kamu bilang gitu? Dulu sih di dalam mimpi, kamu sih gak datang ke mimpi aku. Emang ya cowok jomblo kayak kamu tuh mimpinya apaan sih? Tanya Wilona. Ih, Lolon mesti deh jahat sama abang. Ah, masa jomblo malah ngomongin mimpi kamu? Oh iya, Noe, kamu masih bermimpi punya kafe sendiri kan? Tanya Freya. Iya, aku lagi nabung nih sebulan gocap. Aku punya tawaran nih buat kamu. Aku punya ruko di Bogor. Aku juga ada sisa uang dari penjualan mobil Marcel nih. Gimana kalau kita kerjasama buat bangun kafe? Maksud kamu? Aduh, Noe sayang. Maksud aku, ayo kita buat kafe. Aku akan jadi penanam modal, kamu jadi penanggung jawabnya. Sumpah, kamu serius? Ya serius lah, tapi itu pun kalau kamunya serius. Ide bagus tuh kak, aku boleh ikutan investasi nggak? Tanya Laras. Boleh dong. Aku juga mau ikutan investasi dong, tapi aku nggak ada uangnya. Kak Wilona harus rajin nabung sekarang. Bangun kafe kan butuh banyak persiapan tuh. Nah, siapa tahu nutut sebelum kafe itu selesai. Aku gak bisa ngomong apa-apa, aku terharu, aku akan kerja keras untuk hal ini, ujar Noe. Kerja keras bagai kuda ya kak. Aku juga akan kerja keras supaya bisa ikutan investasi bareng kalian. Sekarang kamu pikirkan deh konsepnya, nanti kita meeting lagi. Biar aku kak yang urus waktu meetingnya. Sip. Akhirnya kita melakukan hal yang berguna bersama ya. Aku bersyukur deh punya sahabat kayak kalian. Noe merentangkan tangannya hingga bisa memeluk Freya, Laras dan juga Wilona secara bersamaan. Siang harinya, Freya mulai masuk ke dalam New Tesco dengan tegang dan mengerutkan alis. Seketika semua orang kaget melihat Freya keluar dari lift dan menuju ke mejanya. Kenapa mereka? Apa karena aku udah ngerusak acara itu? Jangan-jangan aku udah dipecat, tapi aku gak tahu. Aduh, memalukan kalau itu benar, gumam Freya. Freya duduk di mejanya dengan kikuk. Tiba-tiba ketua tim pemasaran menghampiri Freya. Nona Freya,
Iya bu, maaf ya saya datangnya terlambat. Orang itu berlutut di hadapan Freya dan Freya pun kaget. Maafkan saya ya Mbak Freya, saya sudah kurang ajar sama Mbak Freya selama ini. Ayo bu, bangun. Freya menari ibu ketua tim agar bangun. Tolong sampaikan maaf saya kepada Pak Marcel. Hah? Pak Marcel? Saya sudah salah karena berbuat semena-mena sama Mbak Freya. Saya minta maaf, tolong jangan pecat saya Mbak. Freya menghela nafas. Jadi mereka sudah tahu nih status aku sebagai istrinya Marcel, pikir Freya. Ayo bangun dulu bu. Ibu ketua tim pun bangun. Pertama, ibu gak punya salah apa-apa sama saya. Kedua, Marcel gak akan pecat ibu atau siapapun di Newtesco kok. Beneran mbak, saya gak akan dipecat. Iya bu, malahan seharusnya saya yang dipecat. Kan karena saya yang sudah merusak acara klien penting kemarin. Karyawan yang mengintip memberanikan diri menghampiri Freya. Kalau saya gimana mbak? Kalau saya mbak? Tanya karyawan yang lainnya. Freya tersenyum kecut ketika semua orang bertanya tentang nasibnya kepada dirinya. Emang Marcel suka pecat orang ya mbak? Kami mendengar cerita tentang pesta kemarin bahwa Pak Marcel mencabut semua kerjasama Federico Group dengan Agung Jaya karena mereka berani mengganggu Mbak Freya. Freya pun tertawa. Kami kan sering bergosip jelek tentang Mbak Freya. Oh, jadi kalian udah ngaku nih sekarang. Semua karyawan tertunduk malu. Makanya lain kali kalau mau gosip ajak-ajak saya dong, ujar Freya tertawa. Semua orang menatap Freya dengan terkejut. Jadi kalian udah tahu status saya sekarang, tapi tolong anggap saya karyawan biasa aja ya. Tapi mbak, mana mungkin kami berani, Mbak Freya kan istrinya Peresdir. Itu kan di New Sapphire, sekarang di Newtesco aku hanya sebagai karyawan baru, oke? Di New Sapphire. Kamu mau kemana Sel? Tanya Gagah. Aku mau ngasih berkas penarikan kerja sama Agung Jaya ke Federico Group. Tapi kita ada meeting sebentar lagi. Ya udah, kamu atur semua dulu. Kamu nambah kerjaan aku aja sih Sel. Seharusnya kamu biarin aja tuh Freya yang menyelesaikan masalahnya sendiri. Marcel menatap Gagah dengan tajam. Aku gak mau ya dengar kalimat itu lagi dari kamu. Atau aku juga harus terpaksa memutuskan kerjasama kita. Marcel pun pergi meninggalkan Gagah. Freya baru saja bisa bernafas lega setelah Freya meyakinkan para karyawan yang lain untuk memperlakukannya seperti biasa. Kali ini Freya sedang berada di ruangan Billy. Sorry ya Bill, aku jadi ngehancurin acara klien kamu. Billy pun tertawa. Kenapa kamu tertawa? Aku manggil kamu ke sini, aku mau minta maaf. Kamu pasti gak nyaman banget kan karena pesta kemarin. Aku berniat membawa masalah ini ke jalur hukum sih, tapi Marcel. Freya pun kaget. Emang gak bisa ya diselesaikan baik-baik, Bill? Aku gak bisa diem kalau ada yang melecehkan kamu ya. Seandainya aku di sana, udah aku bakar tuh pesta. Tapi aku gak bisa membawa kasus ini ke jalur hukum. Langkah aku terhalang karena Hera ikut terlibat. Kalau aku laporin Tantri, maka secara tidak langsung aku ngelaporin adik aku juga dong. Dan nama Federico lagi yang terkena. Hera emang otaknya udah digadaikan ya, gemes aku. Kamu ada-ada aja deh Bill. Hera itu kan adik kamu. Lebih baik aku gak punya adik daripada punya kayak dia. Pukul 12 siang. Kak, kamu kok makannya buru-buru banget sih? Aku ada urusan negara. Urusan negara? Apaan kak? Freya melihat ketua tim keluar bersama Marcel dari ruangan Billy. Aku mau nyari kado nih buat seseorang. Siapa kak? Kepo kamu, aku duluan ya. Freya keluar dari kantin tempatnya makan siang bersama Laras. Tiba-tiba seorang anak laki-laki menari ujung baju Freya. Jangan bilang ini surat teror lagi.
Anak laki-laki itu menyerahkan kertas yang dilipat dan Freya mengabaikan anak itu. Ia segera melihat sekeliling dan ada seorang laki-laki yang mengenakan setelan serba hitam, berdiri tidak jauh dari Freya. Freya mengambil kertas lipat dari anak laki-laki itu dengan cepat. "Makasih, Dek," ujar Freya. Freya berjalan cepat menghampiri laki-laki yang mencurigakan yang mulai menjauh dari Freya. Freya pun berlari dan tak disangka laki-laki itu berlari menjauh dan Freya pun berlari mengejarnya. "Aku gak akan biarin kamu lolos, kamu lihat aja nanti," ujar Freya. Di sebuah restoran, Marcel sedang meeting dengan klien dan juga teman-temannya. Grafik saham Agung Jaya sudah turun. Bukan cuma turun sih, tapi terjun bebas. Kamu gak berniat mau maafin mereka, Sel? Gak ada yang minta maaf tuh ke aku. Aku kasihan deh sama Tantri. Ini karena dia terlalu sayang sama kamu, Sel. Makanya dia nekat mempertaruhkan perusahaan bokapnya. Aku rasa juga begitu. Tapi aku setuju sama Marcel. Selama ini bukannya mereka memanfaatkan nama Marcel aja demi menopang perusahaannya. Tapi Marcel diam aja tuh. Sekarang aku gak bisa tinggal diam. Karena mereka melibatkan Freya, Sel. Sekarang aku tahu betapa menakutnya nama besar Federico Group. Tiba-tiba Leo datang dengan ngos-ngosan. "Kamu kenapa? Kamu habis maling ayam? Di mana?" "Bukan, dia habis ketahuan ngintip orang mandi kali." "Diem tuh mulut kalian. Aku gak bisa konsen nih. Sel, aku habis ditabrak Freya barusan." Marcel pun kaget. "Ngomong yang jelas dong." "Tadi Freya lari lewat depan kafe ini, terus dia nggak sengaja nabrak aku." "Terus Freyanya di mana?" "Dia masih lari tuh." "Lari kemana? Ngapain dia lari-lari?" "Kayaknya dia lagi ngejar seseorang deh ke arah barat." Marcel berdiri dan berlari keluar dari kafe. "Sel, mau kemana?" "Ya jelas cari Freya, bego. Sama kamu ikutin Marcel dikih, biar aku sama Leo ngejar pakai mobil." "Aku ikut lari nih." Enggak, kamu ngesot aja." Terus aku ngapain?" "Kamu bayar makanan kita lah, kampret kalian." Di sisi lain, Freya masih berlari mengejar cowok yang mencurigakan itu. Cowok itu berlari melewati gang sempit dan Freya mengikutinya. "Aku tahu tempat ini, kena kamu sekarang." Freya berbelok sedangkan cowok mencurigakan itu berlari lurus. Marcel berlari sekuat tenaga. Ia bisa melihat dari jauh Freya melewati jalan pintas dan tepat keluar di depan cowok yang dia kejar. Cowok itu pun kaget. "Berhenti, siapa kamu? Kenapa kamu teror aku? Apa hubungan kamu sama Marcel? Jawab, atau aku laporkan kamu ke polisi." Seseorang itu mengamati Freya. Di belakang Freya adalah jalan raya yang merupakan jalan keluar dari gang. Cowok itu berlari ke arah Freya dan mendorong Freya. Sontak saja Freya yang kaget langsung mencengkram baju cowok itu. Cowok itu pun dengan kasar menghempaskan Freya hingga jatuh. Freya tidak menyerah dan kembali mencoba menangkap cowok itu. Freya pun berhasil meraih baju cowok itu lagi. "Katakan sekarang, kamu gak bisa pergi dari aku." Cowok itu dengan sekuat tenaga mendorong Freya dan Freya terdorong ke jalan raya yang dipenuhi mobil, melaju dengan kencang. Seseorang memeluk Freya dari belakang dan menariknya, tapi orang itu malah membentur sebuah mobil yang melaju. Kecelakaan pun tidak bisa dihindarkan. Orang itu memeluk Freya dan jatuh berguling ke trotoar. Mereka berhenti berguling dan Freya berada tepat di atas orang yang memeluknya. Orang yang memeluknya bahkan melindungi kepala Freya dengan tangannya. Perlahan Freya mengangkat kepalanya dan berteriak, "Marcel!" "Syukurlah kamu gak apa-apa," ujar Marcel. "Marcel, kepala kamu berdarah." Darah mengalir dari kepala Marcel dan Marcel tersenyum kepada Freya. "Marcel, darah kamu banyak banget. Aku udah senyum, kenapa wajah kamu masih cemas?" Freya berteriak meminta bantuan orang di sekitar. Tolong suami saya, tolong!" teriak Freya. "Jangan nangis, Ai, aku gak apa-apa kok." Marcel pun tak sadarkan diri sebelum sempat menyelesaikan kata-katanya.